Apa itu ingkar al-sunnah? Menurut bahasa, ingkar al-sunnah terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu ingkar. Ingkar berasal dari kata ingkaro yang karu ingkar, yang memiliki arti tidak mengakui dan tidak menerima, baik di lisan maupun di hati. Misalnya dalam firman Allah, surah An-Nahl ayat 83. Yang kedua yaitu sunnah. Menurut bahasa, sunnah adalah suatu perjalanan yang diikuti baik perjalanan baik maupun buruk. Sedangkan menurut terminologi, ingkar al-sunnah adalah faham atau pendapat perorangan atau kelompok yang menolak sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai landasan hukum Islam. Yang kedua yaitu hu. Siapa saja mereka yang dikenal sebagai mungkir al-sunnah? Di sini terdapat beberapa tokoh, antara lain Taufik Siddiqi, Rosyad Khalifah, Qasim Ahmad, dan lain-lain. Dan juga terdapat beberapa pendapat. Menurut Imam Syafi'i, ada 3 kelompok mungkir al-sunnah, antara lain Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, beliau juga berpendapat terdapat 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan yang menolak seluruh sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Yang ketiga yaitu mereka yang menolak sunnah yang berstatus ahad dan hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir. Yang ketiga yaitu why. Mengapa mereka sampai pada keyakinan itu? Jawabannya yaitu karena mereka berpendapat atau berkeyakinan bahwa Al-Quran merupakan sebagai penjelas segala sesuatu, sehingga mereka meyakini bahwa Al-Quran tidak perlu penjelas lagi. Dan alasan kedua yaitu karena hadis-hadis Rasul itu tidak jelas periwayatannya, sehingga rawan akan kekeliruan. Soal nomor 4 yaitu when. Kapan hal itu terjadi? Terdapat dua periode. Yang pertama yaitu periode klasik. Munculnya periode klasik sudah ada sejak pada masa sahabat, yakni ketika Imran bin Husain. Yang kedua yaitu periode modern. Muncul pada akhir abad ke-19 dan ke-20. Soal nomor 5 yaitu where. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa ingkar al-sunnah terjadi tepatnya di kota Basra atau biasa disebut Ikira. Yang keenam yaitu how. Bagaimana ingkar al-sunnah itu muncul dan bertahan? Awal mereka muncul karena ketidaktahuan atas fungsi dan kedudukan hadis yang disampaikan Rasul, serta mereka menolak adanya hadis. Dan alasan mereka bertahan itu karena mereka yakin bahwa yang disampaikan Rasul kepada umat manusia hanyalah Al-Quran. Dan bagi mereka Nabi Muhammad SAW tidak berhak untuk menerangkan ayat-ayat Al-Quran. Nabi hanya bertugas menyampaikannya.